Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Elsa Zahra dari kelas 4C dengan NIM 4444220100. Nah, di sini saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Pertanian jurusan Teknologi Pangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lemak metode TBA. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu minyak atau lemak. Minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Nah, selain itu juga, minyak merupakan sumber energi yang paling lebih efektif dibandingkan karbohidrat dan protein. Nah, kenapa sih bisa dibilang seperti itu? Karena 1 gram minyak dapat menghasilkan 4 kilogram kalori. Nah, minyak khususnya pada minyak nabati itu terdapat atau terkandung asam-asam lemak esensial seperti linoleat, linolenat, kemudian arakidonat yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol tersebut, teman-teman. Nah, selain itu juga minyak ini tuh berfungsi sebagai sumber dan juga pelarut pada vitamin A, kemudian vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis minyak? Nah, jenis-jenis minyak itu ada banyak, teman-teman. Contoh yang pertamanya tuh di sini ada minyak kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit ini tuh termasuk ke dalam minyak yang mudah ditemukan dan juga harganya yang terjangkau. Nah, selain itu juga minyak kelapa sawit sering digunakan untuk media penggorengan dalam ibu rumah tangga maupun pedagang-pedagang. Nah, selain itu juga ada minyak kacang kedelai, kemudian minyak kopra, minyak jagung, minyak biji bunga matahari, terus biji zaitun atau minyak olive, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kerusakan pada minyak gitu kan. Nah, kerusakan pada minyak yang pertama itu biasanya diawali dengan adanya warna keruh atau kayak apa ya, berubah warna gitu loh, gelap gitu. Warnanya yang dari awalnya ini warna ini cerah, kemudian si minyak ini akan berwarna keruh dan juga gelap. Itu tandanya minyak itu udah termasuk ke dalam minyak yang rusak. Kemudian dari aroma juga baunya gitu kan, itu kayak bau tengik gitu loh. Kemudian biasanya juga nih kalau lagi ngegoreng gitu kan, lagi ngegoreng terus minyaknya udah gak bagus, itu tuh bakalan memberikan warna kehitaman pada bahan makanan atau panganan yang digoreng pada minyak tersebut gitu. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, teman-teman pastinya harus sudah tahu dong mana yang bedanya minyak yang baik untuk digunakan dan juga mana minyak yang sudah tidak layak untuk digunakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tentang lemak. Lemak adalah unsur makanan yang penting. Nah, tidak hanya karena nilai energi yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam air dalam lemak esensial ini tuh yang dikandungkan dalam lemak makanan alam. Nah, di dalam tubuh, lemak ini tuh berfungsi sebagai sumber energi efisien secara langsung dan secara potensial. Nah, bila disimpan di dalam jaringan adipose gitu. Nah, seperti yang kita ketahui nih, bila kita memakan makanan yang berlemak, tanpa kita sadari itu kita merasa badan kita jadi semangat gitu kan. Nah, ataupun berenergi gitu. Nah, itu karena lemak ini tuh memberikan 9 kilokalori gitu kan.
Nah, makanya kalau kita habis makanan-makanan yang berlemak nih, badan kita tuh jadi akan lebih semangat gitu dan berenergi gitu. Tetapi lemak ini tuh memiliki nilai negatif atau pandangan yang negatif juga loh gitu kan. Karena bila kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak ataupun yang mengandung lemak, kita ini akan merasakan malas ataupun malas untuk beraktivitasnya gitu. Untuk melakukan aktivitas jadi malas kayak lesu gitu, badannya tidak berenergi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis bagaimana kita mengetahui kadar dari lemak itu sendiri. Nah, yaitu menggunakan metode uji TBA atau thiobarbituric acid. Nah, metode TBA ini itu merupakan uji asam thiobarbituric acid yang digunakan di awal. Nah, minyak bila penggunaannya sudah berkali-kali atau sudah terlalu lama itu akan menimbulkan bau dan aroma yang tidak sedap atau kayak bau tengik. Nah, oke, lanjut. Jadi minyak atau lemak yang diuji ini tuh akan bereaksi dengan asam TBA itu dan menghasilkan warna merah muda yang dapat digunakan sebagai petunjuk derajat ketenikan. Nah, setelah diuji itu nanti diteteskan sama asam TBA yang akan mengeluarkan si warna merah mudanya itu yang menandakan bahwa si minyak itu tuh tengik gitu atau menunjukkan warna atau derajat ketenikan pada suatu minyak tersebut. Nah, seperti yang disebutkan oleh Badan Standarisasi Nasional pada tahun 1991 menyatakan bahwa batas maksimal bagi ketengikan minyak yaitu 3 mg atau malonaldehid atau kilogram per sampel. Nah, minyak yang tengik ini tuh akan semakin turun karena adanya minyak yang tengik mengandung aldehid dan kebanyakan sebagai si maldehid. Nah, sehingga kadar aldehid pada minyak ini tuh yang tinggi dapat berpotensi meningkatkan si nilai TBA-nya atau ketengikan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip dari metode TBA itu sendiri, yaitu uji TBA ini didasarkan oleh sebagai terbentuknya kompleks warna merah muda sebagai hasil dari reaksi antara dua molekul TBA dengan satu molekul malomaldehida yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak tidak jenuh. Nah, kemudian diserap atau dibaca menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombangnya yaitu 528 nm, intensitas dengan warna merah muda sesuai dengan jumlah malonaldehida yang terbentuk. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip dari metode TBA itu sendiri yaitu uji TBA itu didasarkan sebagai terbentuknya kompleks warna merah muda sebagai hasil dari reaksi antara dua molekul TBA dengan satu molekul malomaldehida yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak tidak jenuh. Nah, kemudian diserap atau dibaca dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 528 nm. Nah, intensitas warna merah muda ini tuh sesuai dengan jumlah malonaldehida yang terbentuk. Nah, semakin banyak malonaldehidanya ini tuh, maka intensitas warna merahnya itu akan semakin tinggi atau semakin terlihat jelas. Nah, sebelum lanjut ke prosedur metode uji TB ini, langkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu ada alat dan bahan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Itu di sini alat yang pertama ada Erlenmeyer, kedua ada beker gelas, kemudian gelas ukur, tabung reaksi, rak tabung, plastik yang anti panas, kemudian aluminium foil, kertas label, kemudian ada bahannya itu larutan HCl, reagensi TBA-nya, kemudian spektrofotometer, timbangan analitik, kuvet, destilator, pipet tetes, dan juga hot plate. Nah, selanjutnya itu prosedur metode TBA.
Nah, prosedur metode TBA ini tuh yang pertama kita bisa menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu sampel ditimbang sebanyak 10 gram, yaitu minyak kelapanya ditimbang 10 gram, kemudian hitung angka TBA-nya. Setelah dihitung, kita bisa ditimbang lagi si minyak kelapanya sebanyak 250 gram. Nah, kemudian ditimbang sampel 200 gram, lalu sampel digoreng hingga matang. Nah, yang terakhir itu minyak sisa si penggorengannya ini bisa diambil sebanyak 10 gram, kemudian dihitung angka TBA-nya. Nah, selanjutnya itu minyak goreng disimpan selama 1 hari. Setelah disimpan selama 1 hari, digunakan kembali untuk menggoreng si objek yang sama, kemudian dihitung kembali angka TBA-nya. Nah, berikutnya kita di sini harus mengetahui penentuan bilangan TBA itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu sampel yang telah digunakan untuk menggoreng ditimbang sebanyak 10 gram. Nah, terus ditambahin lagi dengan 10 mili asam trikolot asetat TCA. Setelah itu dipanaskan kurang lebih selama 2 menit. Nah, setelah itu didinginkan kembali, kemudian disaring dan diambillah 5 mili, terus difiltrat dan ditambahkan 5 mili lagi fraksi asam tiobarbiturit atau TBA ini. Nah, kemudian setelah itu dipanaskan selama 30 menit di atas penanas air. Nah, setelah itu kita bisa amati warna yang akan terjadi. Nah, warna yang akan muncul itu yaitu warna merah muda. Kemudian sampelnya didinginkan, udah gitu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 528 nm. Nah, yang terakhir di sini ada cara perhitungan atau rumus dari metode TBA itu sendiri, yaitu 3 per berat sampel gram, kemudian dikali A dan dikali 7,8. Nah, keterangannya yaitu A itu absorbansinya itu sendiri pada 528 nm, kemudian 7,8 itu dari si bilangan TBA yang malonaldehid atau kilogram sampel. Nah, dan 3 itu tuh bilangan ion yang merupakan derajat ketidakjenuhan si minyak atau lemaknya. Nah, yang paling terakhir banget di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari video ini itu yaitu minyak goreng bekas memiliki nilai bilangan TBA yang tinggi dibandingkan minyak yang belum dipakai sama sekali. Nah, hal ini tuh terjadi karena si minyak ini tuh telah mengalami ketengikan dengan adanya si aldehid yang menguap gitu. Sehingga menghasilkan bau yang tengik. Nah, makanya nih, kalau teman-teman semua di rumah punya minyak yang udah bau, kemudian aromanya tidak sedap, terus juga warnanya sudah keruh atau gelap gitu, itu sebaiknya teman-teman nggak usah dipakai atau bisa dibuang, atau kita bisa memakai minyak goreng yang masih bersih dan belum digunakan. Itu alangkah baiknya untuk kita bisa mencegah adanya, ya harus kita mencegah biar badan kita dan kita tetap sehat. Tuh. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.